Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jam 8 ya. Berapapun. Waktunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maaf Pak nih, siapa Pak agak Endang gelap ya? nih. Pak Endang. Iya, Enggak kok nggak telat kok. iya. Ada yang mau masuk lagi nih, Deden Herdian. ya. Sambil jalan kita mulai. Oh, belum masuk. Iya, Kang. Dia mungkin mau lagi masukin apa? Passcode-nya itu kali. Agak sulit juga. Kalau nggak ngerti nanti nggak masuk kalau nggak masukin passcode itu. Sudah masuk kayaknya. Tinggal. Ya. Baik, kita mulai ya, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak, apa nih nyebutnya nih ya? Atau Bapak-bapak atau rekan-rekan peserta Zoom meeting ya. Tata bahasa kan saya kasih judul itu untuk season awal ini untuk pemula itu perkenalan ya, perkenalan atau tata bahasa Al-Qur'an Zoom meeting dalam kategori tata bahasa Al-Qur'an Zoom meeting. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyapa dan memperkenalkan diri. Nama saya Adam Arasi dari Lampung Utara. Posisi saya di sini ini sebagai orang yang bisa dikatakan ya diminta lah. Kelanjutan dari materi-materi tata bahasa yang saya upload ke YouTube. Itu rupanya alhamdulillah saya juga mengapresiasi dari apresiasi kawan-kawan yang menonton itu. Rupanya banyak yang ingin tatap muka gitu. Itu semenjak setahun yang lalu sudah lumayan banyak gitu. Tapi saya itu tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi masih belum siap dalam hal teknologi ya, masuk dalam faktor penunjang juga gitu. Kayak contoh masalah audio, masalah komputer, kalaupun dia pakai HP, apakah cukup memorinya untuk menyimpan rekaman hasil dari Zoom meeting ini, begitupun komputer ya. Nah, sekarang insya Allah kalau untuk perangkatnya udah siap. Tinggal nanti kita lihat, kalaupun ada kendala karena jumlah pesertanya banyak dan itu mempengaruhi memori, nanti akan dibagi. Itu pun nanti juga rencana saya mau bagi kelas-kelas gitu, semacam kelas-kelas seperti saya melakukannya di Kopi Darat ya sama kawan-kawan. Jadi ada kelas pemula, saya menengah, ada lanjutan gitu. Lanjutan juga ada beberapa lagi. Nah, semua sebenarnya untuk tata bahasa Al-Qur'an ini tangan saya sudah ada buku kecil, Pak. Buku kecil. Ini saya dapat dari instruktur saya gitu. Ini buku kecil ini bahasanya itu perasan dari 6 jilid ya, tata bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengikuti kurikulum 6 jilid tata bahasa Al-Qur'an, seperti yang pernah saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun gitu. Tapi dengan buku kecil ini dari mulai teori bentuk kata sampai teori bentuk kalimat dirangkum, ini banyak latihan di sini. Mudah-mudahan
nggak sampai setahun kalau kita rutin seminggu sekali selesai, Pak. Ini untuk mengantarkan istilahnya loh. Untuk mengantarkan atau menjadi kunci ya. Menjadi kunci pembuka kita untuk masuk ke Al-Qur'an gitu. Jadi saya intinya itu hanya bertugas mengantarkan ya. Dengan materi yang di buku kecil ini mengantarkan, kalaupun nanti ada tingkat lanjut, itu kan bisa kita bahas bersama-sama, dan saya harap juga Bapak-Bapak semua bisa. Ada lagi yang masuk nih, nanti dulu Pak. Sian. Udah mulai ada gangguan kan ini. Ini boleh pakai wifi padahal ini. Ya, lanjut. Jadi dalam buku ini, dalam buku kecil ini, yang pertama, saya mau nyiapin sebenarnya pakai screenshot itu loh, biar jelas gitu. Kalau kayak gini kan saya juga capek ngelihatnya kan. Nanti saya siapin dalam bentuk screenshot, Pak. Screenshot gitu loh. Nah, ini dari mulai awal ya kan. Dari mulai subjek KPN, terus kata kerja, sampai jenis-jenis kalimat berita gitu. Jadi kayak cara belajar Iqra lah. Tuh. Ini terakhir nih kalimat nih. Teori bentuk kalimat nanti memang ini belum di sini tidak dijelaskan secara teoritis ya. Tidak dijelaskan secara teoritis, hanya dalam bentuk latihan-latihan langsung gitu loh. Nanti secara teori bentuk katanya, teori bentuk kalimatnya sambil jalan gitu loh Pak. Jadi sistemnya sistem terpadu Pak. Bukan sistem kurikulum ya. Bisa dibedain nggak sistem terpadu dan sistem kurikulum gitu. Kalau sistem kurikulum itu kan jilid 1 habisin dulu. Termasuk narasi-narasinya di situ kan dicatat segala macam. Nah, ini sistem terpadu. Dan sudah saya buktikan juga ini bisa dibandingkan sistem tercepat, Pak. Sistem tercepat dari pesantren ya. Pesantren, saya ada peserta dari pesantren, ada beberapa orang di pesantren yang sudah lulus ada, tetapi belum mendapat yang tata bahasa Al-Quran ini belum dapat gitu di pesantren, Pak. Makanya saya yakin dengan mengikuti ini mudah-mudahan bisa terhantar dengan baik gitu loh. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga materi-materi Bapak-Bapak ini terakhir itu sampai apa gitu, yang Bapak-Bapak paham gitu loh. Untuk tata bahasa Al-Quran ya. Kira-kira Pak Ferry ini kalau subjek KPN gimana? Subjek KPN ya sebenarnya sudah saya ikutin, tinggal menghafalkannya gitu ya. Subjek KPN yang di videonya Pak Adam juga ada kan, sambil bersama anak-anaknya. Terus di YouTube-nya Pak Said Mujahid saya ikutin, dia campur bahasa Inggris tuh, bagus juga tuh. Said Mujahid ada Pak juga, saya ikut juga gitu. Tapi memang yang nggak saya lakukan itu adalah ya menghafalnya itu gitu. Menghafal. Nah, mudah-mudahan sih kalau kemarin kan saya ngelihat dari YouTube itu kan benar-benar belajar sendiri, artinya kesana kemari gitu. Kadang-kadang ngelihat yang lama, terus ngelihat ini, terus kadang-kadang ngelihat juga punya itu, siapa tuh punya Pak Ahmad Hussein gitu. Terus lari lagi ke Pak Fanandi. Sebenarnya jadi nggak dapat apa-apa sih gitu. Nggak ngurut gitu ya. Iya, nggak ngurut. Memang saya jadi nah. Saya ikut ngerasakan sih kayak gitu sih. Ya kayak contoh kalau sekarang ya. Sih saya pengen coba ikut ngurut gitu. Kayak contoh begini nih. Ini kan subjek KPN nih.
Nah, ini kan sebenarnya ini mutlak harus dihafal, Pak. Dasar ini sebagai dasar lah gitu. Mutlak harus dihafal. Kenapa harus dihafal? Nanti ketika ketemu kata kerja, ya, ketemu kata kerja ini, misalnya rofa'a gitu. Dia sudah otomatis tahu kalau rofa'a itu subjeknya huwa gitu. Kan kalau huwa dia nggak hafal, ya kan? Huwanya nggak hafal, bagaimana bisa memahami rofa'a itu ada huwa di situ gitu. Nah, jadi intinya setiap materi ini minimal ya dalam satu buku ini hafal semua gitu maksud saya. Hafal semua. Bentuk kata tasrif 14 kan tasrif 14 juga itu. Kata kerja telah, kata kerja sedang. Karena nanti kata kerja apapun dalam Al-Qur'an itu pasti ada subjek KPN. Satu. Dan berpola itu selalu mengikuti. Misalnya dia kasroh semua, fathah semua, domah semua. Kalau fa'ala yaf'ulu, ain lamnya itu, ainnya itu semua gitu. Jadi mutlak harus dihafal. Itu gunanya untuk bisa bapak-bapak mengikuti kajian-kajian berikutnya gitu. Karena kesian Pak, banyak yang terpental karena dia dari awal dari awal tidak mengikuti dalam arti tidak menghafal tadi. Salah satunya menghafal ya, kayak huwa humahum. Dia tidak menghafal, cuman menyimak aja, begitu menyimak. Ujung-ujungnya begitu ke materi teori bentuk kalimat dia bingung. Ujung-ujungnya lama-lama nggak kuat, mental, nggak ikut lagi begitu. Itu udah sering, udah langganan saya seperti itu. Satu, kedua juga kalau kebanyakan orang yang belajar kalau di kopi darat ya, itu malah bukan belajar Pak, macam-macam motifnya. Kalau di saya sih saya bagi. Kalau udah lebih dari 4 itu sampai 6 itu saya bagi 2 harinya itu waktunya. Jadi maksimal 4 begitu. Nah, itu juga salah satu. Ini juga kalau misalnya yang datang yang ikut sudah banyak, saya juga harus memikirkan juga kan itu ngebaginya gimana ini kan biar tertib gitu. Karena kan ini nggak main-main materi ini supaya minimal ini loh. Ini semua dipahami, dikuasai. Nanti kalau sudah ini dipahami atau dikuasai, mau masuk ke ayat tuh gampang gitu. Tinggal berdekatan saja dengan kamus ya, berbagai kamus dan mu'jam ya. Pernah dengar nggak mu'jam? Atau Fatur Rahman? Mu'jam enggak. Bagaimana? Mu'jam itu jadi modal referensi saya itu referensi saya itu kamus ya, berbagai kamus. Tentunya ya nilai ilmu sudah di kepala kan. Jadi nanti ini juga materi tata bahasa Al-Quran ini kan teori bentuk kata dan teori bentuk kalimat. Juga lain-lain bentuk kata. Soal nanti fungsi-fungsinya, narasi-narasi penjelasannya itu sambil jalan gitu. Dan teori maknanya atau ilmu tafsir atau disiplin nilai-nilai ilmu itu sambil jalan juga gitu. Itu namanya sistem terpadu gitu loh Pak. Jadi nggak misah gitu. Nggak misah. Teori bentuk kata dulu setahun. Kalimat setahun. Nanti tafsir setahun gitu. Nggak begitu. Itu sistem kurikulum namanya begitu. Nah, kita nanti coba terapkan sistem terpadu ya. Sistem terpadu itu di samping kita bahas secara bahasa, dikit-dikit kita masukkan sistematiknya, minimal berupa penjelasannya gitu. Berupa penjelasannya. Dan itu bisa langsung dimuat dalam terjemahan misalnya gitu. Ya kayak misalnya kan rafa'allahu, kalimat rafa'allahu ya kan, Allah telah mengangkat ya. Allah telah mengangkat. Nah, dalam penjelasan nanti bisa dijelaskan sedikit sehingga bisa dimasukkan Allah dengan fungsi ajarannya gitu kan. Telah mengangkat martabat hidup
ya kan, telah mengangkat martabat hidup gitu. Jadi diselip-selipin aja, gitu. Nggak usah formil teori maknanya. Kalaupun nanti mau dibahas khusus ya bisa juga di lain apa namanya istilahnya, lain tema ya, Kesempatan ya. kesempatan gitu. Waktu. Terus dari yang lain Pak Endang atau ini Pak Deden kayaknya hilang nih kepada Pak Deden. Ada apa? Oh, ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Ya, terus terang saya baru ini ya untuk tata bahasa ini istilahnya baru basic banget lah, baru belum ngerti apa-apa sama sekali. Jadi saya ikutin aja dulu. Ya, ini Percuma, masih temanya masih perkenalan, Pak. Masih perkenalan aja. Ya. Perkenalan Jadi dalam arti persiapan. sebenarnya kan makna dari Lita Arofu itu perkenalannya bukan sekedar perkenalan antar suku, antar bangsa gitu loh. Tapi perkenalan kemampuan sebenarnya. Kemampuan itu di bidang apa gitu, sebenarnya begitu. Kalaupun nggak di bidang keilmuan, di bidang apa. Nanti kan dalam mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran itu bisa, kayak misalnya contohnya, saya ahli di bidang bikin karet. Pak Deden ahli di bidang bikin pengolahan besi misalnya gitu. Dan yang lain Pak Endang, yang lainnya beda-beda bidang keahliannya. Itu kan bisa digabung menjadi sepeda gitu. Sebenarnya itu pengapalan yang dikatakan Lita Arofu itu nanti seperti itu, Pak. Gitu. Nah ini sebenarnya, tapi kita nggak sampai ke situ ya. Kan ini kan segmennya hanya tata bahasa Al-Quran. Jadi saya pengen tahu batas mana materi yang sudah diterima dan sudah dipahami gitu. Tadi kan Pak Velen itu katanya kalau ngikutin terus sama dengan tidak mengikuti, karena menghafal pun tidak. Katanya kan sudah begitu materinya pun setengah-setengah, lompat-lompat gitu. Berarti kan iya, nggak ya kan lah gitu ya. Dia ngikutin di channel saya, ngikutin lagi di channel lain. Tidak ketemu connecting the dot-nya, hubungan titik-titik itu nggak ketemu gitu loh. Ngikutin terus, ya, tapi nggak ketemu hubungan titik-titiknya itu yang menyambung itu gitu. Ya, makanya dia buku itu, jadi malah bingung sendiri. Buku jilid 1, jilid 2, tata bahasa jilid 1, jilid 2 saya punya, dikasih sama bapak saya gitu. Tapi karena saya nggak punya guru, jadi saya nggak bisa ngerjainnya. Jadi harus ada yang ngajarin ini gitu. Jadi bingung sendiri ya Pak. Iya, memang kendala gitu ya. Mudah-mudahan aja lah nanti ngikutin dari awal. Itu saya bilang saya punya buku, semua ini saling terkait gitu buku ini nih, kecil ini. Jadi untuk itu nggak bisa masuk ini ya Pak ya nanti saya buatin screenshotnya Pak. Ini kan kemarin tuh saya mau siapin screenshotnya biar bisa biar bisa diakses. Ya buat pegang, betul, buat pegangan kita juga belajar. Walaupun saya tunjukkan screenshotnya, saya mau itu selain di screenshot ya, selain masuk bisa di download di HP itu, prioritasnya itu dicatat Pak. Saya mau begitu. Ya. Jadi bawa buku masing-masing dicatat. Karena walau bagaimanapun orang bisa membaca, belum tentu bisa menulis. Tapi orang bisa menulis sudah pasti bisa membaca, walaupun sedikit-sedikit. Jadi mendapatkan dua keuntungan gitu ketika menulis gitu. Dan apalagi di bidang kecepatan ya, kecepatan dalam memahami itu dengan menulis gitu. Jadi saya harap itu nanti pertemuan berikutnya itu ditulis ya. Sekarang juga boleh ini, kayak wahumahum ini. Kalau yang sudah hafal, coba ditulis, bisa nggak sekarang di buku tulis, nanti gimana caranya itu ya? Ngirim ke sayanya gimana tuh? Saya pengen lihat hafalannya gitu. Untuk subjek KPN ya. Untuk subjek KPN. Bisa nggak Pak ditulis?
bikin kayak grup WA gitu Pak Adam. Jadi truk restoran di grup Enggak, WA. langsung Misalnya sini berapa langsung orang sekarang, gitu. Pak. Kalau di grup WA Oh nanti sekarang. ya, kalau di WA nanti banyak nyonteknya, Pak. Ya bisa aja kan, Enggak juga. ngeliat YouTube dulu nyontek ya kan. Bisa. Maksud saya ini langsung efek ditulis, bisa nggak bisa tunjukin ke saya sekarang gitu. Untuk subjek KPN, Pak. Bisa nggak? Saya tunggu gitu. Saya nggak tutup ininya. Enggak, soalnya saya sih masih ini ya, masih Belum bisa, terus terang belum aja sama masih sekali. asing gitu loh. Subjek apa belum pernah saya. Oh, Nah, belum. iya, Nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Berarti kan itu nanti jadi saya tahu gitu loh, materi atau ya. narasi penjelasannya itu bisa saya sesuaikan gitu. Biar Bapak bisa ngikutin, maksud saya gitu. Yes. Ya ibarat gimana ya? Ya Oke. maaf ngomong, kalau sekolah ini kan kalau yang ngikut itu ada anak TK, anak SD, anak kuliah. Sementara saya narasinya pakai narasi anak kuliah terus gitu kan. Yang anak SD kan nggak bisa ngikutin gitu loh Pak. Itulah gunanya kenapa saya minta, kalaupun memang belum sama sekali nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang terus gitu. Kita kasih lagi, kita ulang-ulang terus, kita saling bimbing lah gitu. Begitu. Iya. Tapi kalau apa di YouTube Pak Deden sudah tahu nggak? Sudah pernah nonton nggak yang subjek KPN itu? Saya belum pernah nonton itu. Oh, belum ya. Berarti ya udah nanti aja Pak. Saya buka ya. Ya, nanti saya tahu dikit-dikit lah. Kalau yang lain boleh Pak dicatat Pak. Pak Felian, Okay. Pak siapa ini? Ada yang keluar kok ini. Pak Endang kok nggak ada, Pak Endang? Nggak apa-apa, yang bisa aja Pak Felian juga. Sinyal gitu. Catat, saya pengen lihat itu. Saya tuh udah sering Pak bikin grup ya, grup tata bahasa gini, nggak pernah tertib, dalam arti dikasih PR segala macem atau interaksi langsung kacau gitu Pak. Kacaunya begini, contoh kacaunya ini, kayak disuruh buat PR, disuruh nulis subjek KPN gitu misalnya. Dia nyontek dulu. Nyontek nyari buku dulu, ngeliat buku. Baru catet gitu. Kalau kayak gini kan spontan aja. Di kepala, yang ada di kepala itu gitu. Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa gitu. Itu gunanya untuk penyesuaian Pak. Perkenalan ya. Iya, ya. Lita Aropu saya jadi bisa kenal, jadi atau ini dicatat bisa nggak Pak? Ini saya coba buka kelihatan nggak ini Pak? Pak Adam lah. Ini kelihatan nggak Pak? Enggak jelas. Nggak jelas Pak Adam. Nggak jelas ya. Screenshot aja. Kemarin tuh saya mau buatin screenshot. Istri saya kan kemarin dirawat Pak. Valian. Jadi saya ngurus istri saya lagi. Handphone juga dibawa dia. Handphone cuma semata wayang gitu. Jadi saya belum bisa ngasih sekarang. Sudah Pak? Ya apa-apa. Saya sih bisa dikit, bisa Pak. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, tinggal ananahmu. Humanya itu kurang alif gitu Pak. Kurang alif ya? Huma. Kalau bisa dipoto, foto di ini Pak, di apa? Dikirim melalui itu pakai apa? Pakai HP ya? Enggak, saya pakai laptop. Oh, di laptop pasti ada. Jamnya pakai laptop. Ada share screen itu. Ada share. Ada. Iya. Tapi agak lama juga. Iya, tapi masih ada salah. Tapi ini berarti saya memang perlu latihan ini. Gitu. Coba pelan-pelan tadi Pak. Pelan-pelan Pak. Yang tadi kasih tahu lagi. Yang perlu diperbaiki nanti kan kelihatan itu. Yang belum anti antuma antuna gitu. Pengen ngelihat itunya.
Huwa, huma. Nah, itu huma itu ada alif seharusnya. Hmm. Nah, huma perempuan juga ada alif itu seharusnya. Terus ke atas ke bawah, Pak. Oke. Anta. Nah, antuma, Hah? antuma. Alif dengan nun itu jangan disambung, Pak. Tadi kecoret. Antuma juga mimnya ada alifnya itu. Eh, Antum. Terus ke oh, anti belum ya? Ya udah. nanti belum, nanti saya betulin. Nah, saya betulin sekarang ya. Ya. Pak Bintang. Itu kalau yang Maidatul Fitri belum disapa tuh Pak. Iya itu kenal nggak itu Pak? Apa kenal Pak ini? Enggak, tapi memang belum. Ya Saya untuk belum kenal, cuman mungkin ya itu kayaknya ini tuh dia belum masukin passcode itu Pak. Passcode. Aduh, maaf Pak. Koneksinya Putus putus. ya? Iya. Bisa Itu tadi mati. lanjut Pak ditulis Pak Endang. Bisa ada. Pak Lanjut, Endang ya. nulis Ya. subjek KPN. Jadi malam ini Saya untuk belum paham nih Pak. latihan subjek KPN dulu aja ya untuk malam ini. Ditulis di buku gua Pak. kuma. Ada nggak sih Pak? Kuma. Gua kuma. Kum. Iya. Kuma. Kuma. Kang, saya ikut nyimak dulu aja ya Kang ya. Gimana Pak? Wah, oh, mulai gangguan tuh. Saya ikut nyimak dulu ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih ini saya coba screenshot nih dari YouTube ya. Nanti dicatat. Subjek KPN. Iya Kang. Anta. Antuma. Antuma pakai alif ya? Pakai Nggak. alif Pak. Anta, antuma, antum. Tuh. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Antum. Ana. Ana. Ana pakai alif belakang. Ana Ya. apa panjang? Panjang. Ana pakai alif. Ana.
Hmm, gini ya. Disambung, Pak. Mim dengan alif kan bisa disambung. Oh Humanya itu. iya. Ya, 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 ya. Jadi gini, eh Kan kelihatan kayak gitu kan. Jadi saling kenal. maksudnya gitu ya Pak ya? Ya itu namanya lita'arofu, Pak. Yang ini ya? Nah, ya. Ini Lita Arofo. Ya, maksudnya saling kenal itu. Ah, Berarti kan ya, termasuk kenal kemauan, kenal nilai-nilai ilmu, spirit, semangat, ya kan? Saling kenal jadi ya, kan? ya. Bukan kenal suku, maksudnya Nah, itu cuman ungkapan aja, seperti halnya mengenal suku dan bangsa gitu. Begitulah dalam mengenal kemampuan ilmiah gitu. kenapa ya kalau di kepala udah begitu, tapi kok ditulisnya Ya. gini? Jadi pada hakikatnya Pak nanti ya, yang kita terapkan nanti itu pada hakikatnya itu latihan iman ya. Latihan iman. Jadi apa yang diterima itu menjadi abdun bil qalbi. Kemudian jadi bilisan ikrarun bilisan. Jadi nanti selain dipahami, masuk dalam hati, diucap. Setelah diucap dipraktekkan nulis gitu. Itulah amalun bil arkannya gitu. Terus begitu. Ya. Pahami, ucapkan, laksanakan, nulis. Pahami, ucapkan, laksanakan, nulis. Kan iman kan begitu. Itu namanya latihan iman gitu. Ya, kalau pandangan itu kan abstrak. Oh iya, 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 iya. Itu latihan iman namanya. Kalau sudah bisa nulis berarti sudah ada iman di situ. Dalam arti kecil ya. Iya, ya, harus belajar dari yang kecil. Ya, amalun bil arkan. Arkan itu anggota badan. Tangan, nulis kan anggota badan itu. Dan perubahan dari isi hati, ucapan kan itu. Iya. Ya, apa bukan iman begitu? Kan iman juga itu. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang kita akan terapkan insya Allah kalau berkelanjutan ya. Itu nanti. Sampai habis ini Pak. Ini sampai habis teori bentuk kalimat. Nanti begitu masuk ke ayat enak gitu. Pantesan kalau nggak bisa mengi'rab tuh ya karena begitu ya. Karena cuma baca doang, nggak pernah latihan nulis ya. Hafalan doang, Pak. Itu yang saya bilang, orang pintar membaca belum tentu bisa nulis. Tapi orang pintar nulis sudah pasti pintar baca. Ya kan? Nah, membaca saja itu kan kalau qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca ya. Sudah pernah saya jelaskan di YouTube itu. Konsep membaca itu tidak cukup ya. Tidak cukup untuk menerjemahkan misalnya ayat innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Di kalimat terakhirnya itu yarjuna tijarotan lan taburo. Mengharap ya kan? Tijarotan, berharap atau mengharapkan perniagaan yang tidak akan bangkrut. Ya kan? Kalau arti membaca, talayat lu tilawatan itu memang membaca artinya. Tetapi ketika untuk penerjemahan yang ada kaitannya dengan konsep besar tijarotan lan taburo, itu tidak cukup membaca. Makanya kita pakai kamus Al-Munjid ya. Ta'annaqo fi tilawatihi. Teliti dalam membaca gitu.
Jadi ada membacanya juga kan di situ. Teliti dalam membaca. Ada membaca, tapi dalam membaca harus teliti. Otomatis harus ada penelitian. Itulah yang disebut studi. Kan meneliti dalam membaca sama dengan studi kitab. Jadi penerjemahan studi itu penjelasannya seperti itu. Tetap ada membacanya, tetapi dalam kaitan dengan konsep besar tentang perniagaan yang tidak bakal rugi, tidak bakal bangkrut, itu tidak bisa sekedar membaca gitu. Harus melakukan riset-riset, harus melakukan penelitian-penelitian gitu. Itu salah satu contoh aja. Nanti dalam penerjemahan itu nanti, tapi ini sekarang lagi latihan iman dulu gitu. Latihan iman menangkap satu huruf, satu kata aja. Wa ya kan? Wa itu tergambar gak dalam otak itu? Wa itu gimana ini? Tulis. Huma juga begitu. Kita nyebut tergambar. Huma, ya kan? Kita nyebut huma, tapi kita nulis huma kurang alif. Nah, itu kan perbaiki lagi. Terus begitu, Pak. Itu saya, Pak, bertahun-tahun seperti itu kerjaannya itu. Ngepasain itu. Oh. Jadi saya jarak ke rumah dia itu, ini pengalaman aja ya, jarak ke rumah dia itu kurang lebih 30 kilo lah. Itu bertahun-tahun ke sana itu. Baru datang itu disuguhinnya begitu, Pak. Ngejelasin, nulis. Dia nanya, kita harus cepat jawab. Kalau kita lama sedikit jawabnya, disamber sama dia. Disamber. Jadi dianggap ketinggalan gitu. Itu bertahun-tahun, Pak. Bahkan sering datang bertamu itu disuguhin ayat aja, latihan-latihan seperti itu. Makanan mah belakangan itu. Makan, minum belakangan dikasihnya itu, namu itu. Tuh. Sampai sekarang nih karena ini pandemi ya, semenjak pandemi dia jadi kami itu belajarnya melalui ini aja, melalui ya itu kayak gini. Telekonferensi, WhatsApp gitu, rekaman-rekaman gitu. Makanya saya langsung share ketika sudah memahami, saya sampaikan ke yang lainnya kan, sambil di syuting buat yang lain gitu. Ya nggak masalah seperti itu. Ya yang nanya mana materi-materi khutbah pasain, ya inilah. Sekaligus dalam satu buku kecil ini, nih 6 jilid masuk ke sini nih. Gitu. Jadi kalau orang belajar 6 jilid dengan orang belajar ini 6 ini sama gitu loh. 6 jilid tata bahasa itu kalau diperes itu sama dengan ini. Iya. Yeah. Tapi ya masih juga, Pak, ada yang itu tadi. Kok nggak sama gitu loh. Ya, paling saya jawab soal sama tidak sama silakan cek sendiri aja dibandingkan. Ya kan? Dibandingkan sendiri aja dengan pengertian ilmiah masing-masing gitu loh. Mana yang sama, mana yang beda, kalau beda bedanya kenapa gitu. Kalau saya kan di YouTube itu kan ngasih materinya kan pendekatannya selalu ke bahasa. Kalau ada tafsir atau nilai ini itu dikemas dalam penjelasan aja gitu. Tidak dicatat di situ. Yang dicatat tuh kamus-kamusnya aja. Soalnya saya nggak mau terjemah itu menjadi nasihatnya silahkan dicerna sendiri gitu. Iya. Saya nggak mau terjemah itu jadi terkesan mempatenkan ya. Kita jangan sampai mempatenkan terjemah ya. Itu poinnya itu. Karena nanti kalau mempatenkan terjemah, orang tuh belajar terjemah. Bukan belajar ayatnya. Jadi yang diteliti itu terjemahnya aja terus. Sementara ayat nggak pernah ngerti kan gitu. Makanya kadang kan penjelasan narasinya beda. Ayatnya sama, misalnya surat Al-Fatihah gitu.
satu kesempatan kita menjelaskan Al-Fatihah dengan penjelasan seperti ini narasinya. Begitu di kesempatan lain tuh narasinya beda lagi. Bisa begitu, Pak. Tapi esensi sama aja sebenarnya, gitu. Itu namanya kemampuan orang itu berbeda-beda. Banyak kan kawan-kawan itu nggak begitu. Jadi hafalan aja terjemah itu kan. Dikasih diktat hafalan, nanti ngejelasin pakai hafalan itu aja. Bila ditanya ini itu nggak ngerti dia. Cari lagi terjemah yang lain di diktat itu, pakai buat jawaban, kirim gitu. Kata saya ini mah plek sama aja dengan nyontek terjemah aja gitu loh. Narasi-narasi guru juga dicontek, dikirim gitu kan. Dia nggak punya penjelasan lain, versi lain, tapi dengan esensi yang sama gitu. Yang saya harapkan tuh begitu nanti, Pak. Jadi bisa menjelaskan. Kalau terjemah kan, kalau terjemah kan kaku ya. Kalau ayat justru fleksibel gitu, bisa menjadi terjemah sesuai dengan situasi dan kondisi, gitu. Sesuai dengan ayat maunya apa gitu. Contohnya kayak gini, Pak. Sesuai dan ayat kan ya. Seperti tadi saya bilang menerjemahkan Iqra ya. Iqra. Contoh nih, satu kata ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu bentuk apa? Kita harus paham dulu kan. Fungsinya apa di situ? Kalau dia bentuk kata kerja apa? Nanti dalam penerjemahan itu, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, kalau itu bentuknya telah, berarti dalam bahasa Indonesia itu telah tuh bagaimana gitu. Kalau dia sedang, dalam bahasa Indonesianya dalam bentuk sedang itu seperti apa? Kita harus tahu, kita harus bisa melihat ini sepadan nggak dengan bahasa Indonesia yang kita ambil dari kamus misalnya gitu. Kita harus terlihat sepadan gitu. Kalau nggak sepadan, jangan ngikut bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia itu harus ngikut ayat. Ya kayak tadi saya bilang membaca. Taruh di situ, terjemah membaca gitu. Rupanya membaca dalam kaitannya dengan konsep besar perniagaan yang tidak akan rugi bisa nyampe nggak gitu? Dengan membaca saja nyampe nggak ke perniagaan yang tidak bakal rugi? Kalau nggak melakukan riset-riset, kita cari lagi kamus gitu, kamus yang padan. Jadi satu kata untuk bisa bahasa Indonesia merepresentasikan satu kata itu bisa banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan satu kata dalam Al-Quran gitu. Itu artinya jadi bahasa Indonesia itu ngikut Al-Quran, bukan Al-Quran ngikut bahasa Indonesia gitu. Kalaupun ada kamus yang sudah sepadan, ya kan? Kalau misalnya memang sudah ada kamus yang sudah sepadan dengan itu, bukan berarti Quran ngikut kamus gitu. Karena kita sudah melihat dengan kacamata nilai ilmu, ini udah sepadan, sudah cukup gitu loh. Arti dalam kamus ini untuk menerjemahkan ayat ini sudah sama, dilihat dari sudut ilmu ya. Nilai ilmu, metodologi, sistematika, analitika, objektivitas. Kalau diterapkan variabel sistematik, metodologi, semua itu ini nggak bertentangan. Kata ini dalam bahasa Indonesia ini sudah sepadan, bisa dipakai gitu. Jadi tolak ukurnya bukannya kamus, tapi harus menggunakan kamus gitu loh. Bisa ditangkap nih. Tolak ukur bener salah itu bukan kamus, tapi kamus harus dipakai. Ibarat kamus sebagai pendekatan. Iya, ibarat pendekatan, alat mendekati. Iya. Kita mau nyebrang ke seberang, harus pakai jembatan. Kalau nggak bisa, kalau nggak pakai alat untuk ke sana, nggak bakal nyampe gitu loh. Itulah fungsi kamus, fungsi tata bahasa ya. Tata bahasa itu fungsinya itu. Jadi kita hanya memahami fungsi-fungsi setiap huruf, harokat, kata, kalimat dalam Al-Quran, terjemahnya cari sendiri gitu. Itu sebenarnya intinya di situ.
Nah, terjemah cari sendiri itu Iya. yang paling kompatibel, yang paling diakui, yang paling mendekati ya, yang paling mendekati ke ayat-ayat Al-Quran itu ya kamus bahasa Arab yang berlaku sekarang ini. Bukan karangan-karangan yang nggak resmi gitu maksudnya. Gitu. Ya intinya seperti jembatan lah gitu. Seperti jembatan, harus pakai jembatan. Nanti kalau udah sampai mah jembatannya nggak usah dibawa-bawa. Gitu. Nggak usah dipakai lagi jembatannya, udah nyampe. Gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya itu? Iya, paham. Paham, perlahan-lahan aja ini. Yang penting tadi saya udah nangkep satu itu yang Iya, apa yang apa nangkep salah satu itu yang paling berguna itu apa namanya membaca, menulis itu latihan iman skop kecil. Iya. Itu betul gitu. Iya. Orang bisa menulis sudah pasti bisa membaca. Orang pintar membaca belum tentu bisa nulis. Coba aja buktikan. Makanya solusinya apa? Biasakan nulis. Iya. Jangan biasakan baca. Biasakan menulis. Biasakan menulis. Biasakan menulis, jangan biasakan baca. Kan saya kasih contoh. Baca tulis Pak ya, dari tulis Gimana? baca ya. Gimana? Untuk pelajaran. Sekarang kan pelajaran baca tulis biasanya kan harusnya tulis baca gitu Pak ya. Ya, itu kan cuman bentuk kalimat apa ya? Apa sih? Kayak gembira ria, kayak sukacita, sukaria, kayak gitu aja. Penggunaan diksinya itu. Bukan berarti harus dirubah ria gembira, nggak begitu. Soal nanti penerapannya itu sesuai dengan sunnah Rasul aja gitu. Kalau istilah tuh tidak perlu dipermasalahkan lagi. Namanya bahasa selain Quran kan, dia bisa lain-lain gitu istilah. Bisa di berbagai tempat beda lagi istilahnya gitu. Itu kan baca tulis, itu kan majemuk itu. Kata majemuk. Kayak gembira ria itu tadi. Gembira ria, sukacita. Suka dengan cita itu sama aja. Kalau baca dengan tulis, membaca dengan menulis, itu tadi konsepnya. Orang menulis sudah pasti otomatis bisa baca. Gitu. Tapi orang membaca belum tentu bisa nulis. Iya. Ya jangan dipermasalahkan maksud saya. Jangan dipermasalahkan. Seharusnya tulis baca, jangan nggak usah begitu. Iya. Kan sudah baku bahasa Indonesia itu. Iya. Kita tinggal ininya aja. Kalau mau meluruskan ini aja yang penting. Kalau mau meluruskan sesuatu itu dari esensinya aja, Pak. Iya. Kalau kita kan nanti ada tugas juga tuh musoddikon 5 baina yadaika gitu. Itu tugas kita itu meluruskannya. Memang kalau peristilahan itu kan bungkus saja itu. Istilah sholat, surga, sembahyang. Esensinya aja kita perbaiki, kita luruskan. Mau pakai istilah apapun silahkan gitu. Toh kenyataannya juga istilah sembahyang aja. Walaupun itu berasal dari Sanskerta orang Hindu ya. Tetap Indonesia itulah pengertian dipakai, bukan makna dari Sanskerta juga maknanya itu sembahyang sekarang itu. Kan kalau Sanskerta kan menyembah Sang Hyang Widi. Kalau sekarang bahasa Indonesianya menyembah Allah. Allah dengan Sang Hyang Widi udah beda dia. Walaupun ada kesamaan sama-sama sebagai Tuhan. Ya kayak pakai istilah Tuhan nggak apa-apa. Cuman penjelasannya harus diluruskan gitu aja. Jadi nggak ribut gitu loh, Pak. Iya. Nggak usah ribut dengan itu gitu. Yang penting esensinya sama. Ya, kebanyakan ribut masalah. Kan saya sudah pernah saya sampaikan dalam video itu antara bahasa, ayat, dan makna. Ayat, makna, dan bahasa. Udah nonton belum itu? Ketika saya nulis misalnya Mankana aduan li Jibrila fa innahu nazalal Qur'an ala qalbika.
Itu bukan ayat Al-Quran. Nazalal Quran ala qalbika. Itu bukan ayat Al-Quran. Ala qalbika. Karena dalam Nazalahu. harusnya kan Nazalahu. Ya kan? Ala qalbika ya. Ya. Iya. Ayatnya kan begitu bunyinya kan. Tapi saya sebut begini, nazalal Quran ala qalbika. Itu ayat Al-Quran bukan? Iya. Bukan, tapi bahasa Quran itu. Bahasa Al-Quran. Maknanya Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Nah, orang ngeributin nazalal Quran ala qalbika itu nggak ada dalam Al-Quran. Salah itu. Kan baca begitu kan? Kayak sunnah Rasul. Ya, Iya. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Iya, memang bukan ayat Al-Quran itu. Kita jawab aja begitu. Tapi maknanya ada nggak dalam Al-Quran, sunnah Rasul? Ada. Bahasanya bahasa Al-Quran bukan? Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Iya. Karena terikat tata bahasa Al-Quran, majemuk dia. Ada teori-teori dalam Al-Quran seperti itu. Jadi harus bisa dipisahkan antara ayat, bahasa, dan makna. Gitu. Kan nggak ribut kalau kayak gitu. Ini di Facebook kan banyak itu. Wah, gini komentarnya. Seperti terjemahan juga ya. Terjemahan kan bahasa Al-Quran, tapi bukan ayat Al-Quran. Kalau dia ngotot kan, kalau dia orang ngotot kan sering saya, ya udah nggak usah pakai terjemah, ayo kita diskusi pakai bahasa Al-Quran aja. Bisa nggak? Ayo coba. Nggak bakal bisa. Harus pakai terjemah. Tapi kalau sudah mengerti maknanya, nggak usah pakai terjemah lagi. Kayak misalnya thank you, terima kasih. Ketika kita komunikasi sama orang Barat, thank you, nggak usah dibawa-bawa lagi terima kasihnya gitu. Kan begitu. Seperti dalam sholat gitu. Nggak usah dibawa-bawa lagi terjemahnya. Karena kita sudah paham. Itu kan red satu dimensi itu. Kalau satu Quran penuh, red 600 dimensi. Sudah ngikut makna di situ. Bahasa, ayat, makna, nancep di situ. Satu kali gerak 600 dimensi kalau dia satu Quran penuh ya. Itu sudah otomatis gitu. Tetapi dalam studi, dalam menjelaskan harus dipisah biar jelas gitu. Biar jelas antara mana nih makna, mana nih ayat, mana nih bahasa gitu. Itu untuk keperluan studinya loh. Keperluan studi aja harus dipisah. Kalau sudah bisa berhadapan sendiri, sudah bisa sholat yang benar gitu, itu nggak boleh ada lagi terjemah. Bahasa-bahasa yang lain nggak boleh ada lagi malah. Ya kayak kan 3 apa namanya? Kalau gimana? Iya, saya kan latihannya waktu dulu latihannya itu membawa terjemah gitu ya, kayak ke dalam sholat seperti misalnya baca Al-Fatihah ngimbangin gitu, sambil latihan. Nah sekarang sih udah begitu aja gitu, udah menyatu aja gitu begitu baca Al-Fatihah. Nah cuman memang yang perlu saya latih itu adalah menulis, karena kalau misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim sih saya kebayang itu tulisannya seperti itu, alhamdulillah. Tapi udah begitu yang lain-lainnya gitu, nggak bisa itu nulis gitu. Nah, tapi ya baru ketemu kuncinya tadi, ya harus latihan sebagai latihan iman kecil gitu. Betul itu. Ya, saya juga jelasin ke kawan-kawan yang ikut juga begitu. Kita ini latihan iman gitu. Coba bayangin, saya ngejelasin, kalian nangkep, ya kan, diolah oleh otak, masuk ke dalam hati. Itu sudah aqdun bil qalbi, ya kan? Terus kalian ucap, itu udah iqrarun bil lisan. Terus kalian tulis, itu udah amalun bil arkan. Iya. Tapi dalam skup kecil, dalam skup belajar tata bahasa gitu. Kan iman itu dari mulai kecil sampai besar gitu.
Dari mulai akarnya, bibitnya, sampai yang cabang-cabangnya itu kan banyak. Semua itu iman. Gitu. Iya. Ya kemarin sih saya nggak masuk ke dalam kesadaran saya sendiri itu bahwa nulis sedikit itu latihan iman, ada hubungannya dengan akhdun bil qalbi, iqrarun bil lisan gitu. Tapi saya pikir, udahlah, mendingan ngapalin aja, gitu, diapalin tapi nggak ditulis, nggak bisa. Tapi maksudnya waktu sholat itu terjemah di bawah itu maksudnya disebut juga gitu, dibunyikan gitu gimana? Oh enggak. Jadi kalau waktu sholatnya sih enggak, cuman sebelum sholatnya saya latihan gitu. Oh. Ya nanti pada gilirannya nanti harus ini yang kita pahami ayatnya itu satu tarikan napas ya, bisa dibilang begitu. Iya. Iya. Kan ya kalau istilah yang biasa kita sebut itu dimensi ya. Satu Iya. dari tarikan napas itu sudah ngikut semua di situ. Jadi kita menyebut satu ayat aja sudah ngikut semua. Apa namanya? Iya. Terhubung maknanya itu di ayat yang lain tuh begini semua gitu. Iya. Sudah ada hubungannya gitu. Nggak perlu lagi ngapalin terjemah terus dibayangin gitu terjemahnya apa, nggak begitu. Jadi memahami ya kayak memahami thank you sebagai terima kasih gitu. Kita nyebut thank you gitu. Kita kan komunikasi sama Allah. Itu jadi bahasa percakapan aja dengan Allah gitu kan. Iya. Nah kalau nanti di rakaat kedua mau jawaban Allah di rakaat kedua kita bacain ayat yang merupakan jawaban Allah. Itu udah komunikasi. Iya, jadi di rakaat ke-1 itu udah ada rencana di rakaat kedua mau apa ya gitu ya. Gitu. Kalau di rakaat pertama kan dia pandangan umum, ayat-ayat panjang ya kan, nanti walaupun di rakaat keduanya mau ayat-ayat panjang juga tapi sebagai jawabannya kemukakan di situ gitu. Itu menjadi doktrin buat kita. Seolah-olah itu langsung dari Allah. Karena kan ditangkap oleh semua indera itu. Terutama hati, pendengaran, pandangan gitu, penglihatan. Sudah otomatis ditangkap semua gitu. Iya. Ini Maidatul Fitri ini kayaknya ini nih. Dia ini belum masukin apa? Udah. Coba diminta buka ini, bisa kok dari situ. Oh. Udah masuk sebetulnya. Ini udah nih dia ini. Iya. Ini ngasih ini. Udah ngasih. Assalamualaikum, ikut nyimak semuanya. Waalaikumsalam. Itu Ibu Maidatul Fitri, coba mic-nya di unmute, salam biar kelihatan. Bisa mengikuti nggak itu? Ini perempuan apa laki nih? Maidatul Fitri. Perempuan kayaknya. Perempuan. Ibu Maidatul Fitri. Kira-kira bisa kalau ini iya, kalau nyimak misalnya nggak bisa. Bisa Pak. Bisa nyimak. Itu alhamdulillah. Oh dia nggak pakai video. Iya Pak. Ya, jadi mungkin barangkali Ibu Maidatul udah Ibu Fitri ya. Ibu Fitri udah pintar barangkali malah. Enggak Pak. Enggak. Saya baru belajar juga Pak. Tapi coba nih ya, saya kasih nih ya. Ikut. Kayak Ibu Fitri nih ya, gimana, Bu Fitri, Pak Deden nih saya kasih nih ya. Ya. Gimana Pak? Saya kasih apa namanya? Iya Pak. Screenshot ya. Nah, ini kelihatan nggak nih Pak? Contoh aja nih Pak. Kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan. Kelihatan. Kalau segini? Ya, segini kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kebaca nggak itu? Ini kalau sekarang nggak kebaca, tadi kebaca. Oh, ini nggak kebaca sekarang. Kecilan. Oh, kalau di zoom kan kalau pakai HP dicubit lah diginiin.
Kelihatan nggak? Tetap nggak kelihatan ya? Nggak bisa. Enggak. Ini ya. Barusan ada Nah kan tuh. apa namanya zoomnya yang ini ya nih. Saya kasih screenshot udah mulai tuh suara putus-putus ya kan. Nah udah cukup kelihatan. Gitu. Iya, ini cukup kelihatan nih. Tapi kalau ini materi tingkat lanjut. Nah, udah. Ya. Kalau ini nih materi tingkat lanjut. Ini itu materi tingkat lanjut kalau itu. Ini contoh aja. Innalladzina sholat. Ini materi udah saya kasih di YouTube. Tinggal lihat di YouTube aja udah Ya ada. segitu Tapi kebaca. ini materi tingkat Jadi lanjut, mesti Pak. ke YouTube dulu. Nah, itu contoh aja. Itu banyak materi tuh. Ini juga khutbah tuh. Khutbah juga banyak tuh. Ini materi semua tuh. Kalau materi sabrak-abrak Pak kalau materi itu. Ya, kita dari kan sekarang konteksnya lagi pemula kan jatuhnya. Pemula yang ini udah saya pilihin materinya ini. ya. Udah saya cek, saya periksa dari awal sampai habis ini. Pak, iya. Ini cukup merepresentasikan 6 jilid, Pak. Ini sudah cukup. Ya. Jadi ada pertanyaan lagi nggak kira-kira Pak sebelum ditutup? 6 jilid itu iya. 6 jilid itu dengan itu udah bisa ngurai Al-Fatihah ya, Pak ya? Udah bisa belajar mengurai ngirob. Ini kalau udah selesai ini nanti ada tingkat lanjutnya lagi kan. Tingkat lanjut itu sudah explore mengurai deh, Pak. Setelah ini kan 6 jilid ini. Setelah ini baru bisa mengeksplor, kalau kami nyebutnya mengeksplor ya. Kalau istilah Pak Velian ini ya mengurai gitu. Kalau istilah kami itu mengeksplor. Makanya kan saya sering bikin judul itu eksplorasi ya kan. Ya sama, mengurai dan mengeksplor sama. Cuman istilah aja yang beda itu. Ya itu nanti Pak, nggak usah mikirin yang begitu, ini dulu aja nih. Pokoknya ini selesai, nanti kita juga nge-explore gitu, cara nge-explore. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan berkelanjutan ya. Dan bertambah spiritnya ya. Semangatnya itu bertambah, itu saya senang itu. Ada semangat untuk mengerjakan latihan. Pokoknya tekanannya ke latihan, Pak. Mudah-mudahan lah, Pak. Saling mendoakan aja ya, Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan sehat. Konsisten ya. Ada lagi Pak kira-kira? Kalau nggak ada lagi kita tutup ya Pak ya. Saya rasa itu Pak ya. Baik. Kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya.